Ini kan yang ribut rame-rame para pensiunan nih. Para orang-orang pecundang yang gagal secara politik, tapi dia juga punya kepentingan yang harus dia jaga, soal bisnisnya dan lain sebagainya, sehingga peluang sedikit apapun coba untuk menjadi peluang besar. Kan orang kurang kerjaan nih para pensiun nih. Hai semuanya, kembali lagi di channel Mbak R, dan kali ini kita akan melihat atau mereaction gitu ya soal pendapat terbaru dari Bang Mardian Semar yang kali ini tuh seolah menskakmat orang-orang termasuk yang dia sebut Pak JK gitu ya, sekaligus pensiunan lainnya yang dia sebut sebagai pecundang politik katanya. Waduh. Dan ini terkait dengan pernyataan-pernyataan mereka yang seolah itu ingin menyudutkan pemerintahan Pak Jokowi, maksudnya Pak Prabowo gitu ya. Sekarang ini padahal sedang ingin bertahan di tengah situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Tapi ternyata orang-orang ini justru seolah menggunakan momentum ini untuk ingin menurunkan Pak Prabowo demi kepentingan mereka sendiri. Karena mereka ini seolah ingin bikin chaos gitu Indonesia, guys. Dan kita akan lihat nih kira-kira bagaimana ya pernyataan sadis atau kritik pedas gitu ya dari Pak Mardian Semar soal JK dan juga teman-temannya yang lain. Kita lihat videonya. Ini dia. Ini kan yang ribut rame-rame para pensiunan nih. Para orang-orang pecundang yang gagal secara politik, tapi dia juga punya kepentingan yang harus dia jaga, soal bisnisnya dan lain sebagainya, sehingga peluang sedikit apapun coba untuk menjadi peluang besar. Kan orang kurang kerjaan nih para pensiun nih. Pensiunan jenderal lah, pensiunan wapres lah, pensiunan BUMN lah, pensiunan apalah gitu ya, pensiunan komisaris, pada ngumpul jadi satu, pensiunan KPK, ngumpul jadi satu, bingung mau ngapain. Duh, kita ngapain ya? Iya, ini kalau nggak ada keramaian, nggak dapat apa-apa juga kita, misalnya gitu. Ya orang pensiunan ngumpul, masih segar bugar, otaknya masih bisa dipakai. Sawat kekuasaan masih bergelora. Sawat masih kekuasaan bergelora, kan gitu ya. Tabungan masih ada, kan begitu ya. Tabungan masih ada buat bikin sesuatu gitu. Ya dia bikin, ya biarin aja, silakan aja gitu. Sampai seberapa kuat sih? Sampai seberapa kuat coba mereka melakukan itu? Sampai seberapa kuat mereka melakukan perlawanan terhadap Prabowo? Terus misalnya pensiunan jenderal itu, yang tadinya makzulkan wapres, sekarang makzulkan Prabowo. Seberapa kuat itu? Atau mereka punya percaya diri karena memang ada orang kuat di belakang itu? Ya kita nggak tahu juga. Karena akhirnya politik soal kepentingan. Kan begitu ya? Kalau sekarang orang banyak menyebut Chaplin, orang banyak menyebut orang besar, ya mungkin juga. Karena bayangan saya itu pasti ada irisan dengan kekuatan-kekuatan politik yang juga memang sedang ingin melakukan perlawanan terhadap kekuasaan. Bayangan saya tuh. Nah ini yang saya melihat bahwa ternyata syahwat berkuasanya itu sudah melampaui rasionalitas cara berpikir JK dan lain sebagainya. Kita sudah melihat ya manuver-manuver pasca perang Iran misalnya, tiba-tiba Sudirman Said berkumpul di rumah JK dan seolah-olah ini mereka melihat bahwa JK adalah tokoh yang bisa menyatukan kekuatan kan begitu ya, sehingga mereka berkumpul di situ. Pengamat-pengamat juga banyak yang datang ke situ dan lain sebagainya. Yang ini pasti desain ya? Pasti desain politik. Desain politik itu kan begini. Ketika memang tokoh politik ingin lagi masuk dalam gelanggang kekuasaan, dia harus punya posisi tawar. Nah, kalau dia tidak punya posisi tawar, dia tidak akan bisa melakukan bargaining kekuasaan ketika dalam situasi-situasi tertentu. Nah, ini sedang dilakukan nih. Ya, dilakukan sama JK, mungkin juga dilakukan oleh tokoh-tokoh yang lain, bagaimana supaya mereka dilihat sebagai tokoh yang masih dihitung. Mereka kan melihat juga bagaimana Pak Jokowi bukan cuma tokoh, bukan cuma pensiunan, pejabat publik yang masih menjabat juga datang, sampai rakyat juga datang sendiri ke rumahnya. Nah itu yang sebenarnya ya secara genuine itu terjadi tuh di Solo, di Kutai Utara itu. Di rumah kediamannya Pak Jokowi. Dan JK ingin melakukan itu juga, dan seolah-olah dia ingin juga membangun stigma bahwa bicara soal kedamaian gua ahlinya. Gua ahlinya nih. Sudahlah. Jadi menurut begini ya. Sudah yang tua-tua itu gitu ya. Kemarin kan juga sudah ikut bertarung berkali-kali juga, kalah juga. Ya, cuman bisa 2 kali jadi wapres kalau JK. Pernah capres cuma 0,sekian persen kan gitu loh. Jadi ya kan itu berarti publik memang tidak menginginkan dia sebagai presiden kan gitu ya. Nah sekarang itu benak gua berpikir rasa-rasanya nggak cuma soal posisi jabatan tuh.
mungkin kalau posisi jabatan tidak menjadi satu target utama. Tapi kan kita tahu latar belakangnya JK, pengusaha, yang pasti irisan dengan kekuasaannya sangat kental. Kalau dia tidak punya posisi tawar di kekuasaan, tentu berdampak juga dengan bisnis atau usaha yang dia bangun selama ini seumur hidupnya. Dan ini kan yang membuat kegalauan pasti. Nah, ketika ada kegalauan dan dilihat ada momentum, kan dia melihat ada momentum. Kalau kita kan anggap masih biasa saja. Momentum ketika memang ini situasi kan bayangannya kan begini ya. Kalau misalnya terjadi krisis karena perang Iran, ya BBM naik dan lain sebagainya, akhirnya juga membuat semua akan naik juga barang-barang dan lain sebagainya. Rakyat makin menjerit, Betul. rakyat semakin susah, kan begitu ya. Akhirnya muncul gejolak sosial, akhirnya muncul gerakan rakyat. Nah, ketika muncul gerakan rakyat, terancam posisi presiden, kan begitu ya. Kalau terancam posisi presiden, mereka berpikir tinggal digelontorin aja kan, gitu ya, untuk mensupport gerakan ini supaya jatuh rezim, robohlah rezim ini. Nah, dia inginnya diajak bicara kalau roboh rezim. Gue ikut menjatuhkan, gue dapat apa? Kan begitu loh. Betul. Kan bayangannya begitu. Gitu loh, bayangannya begitu. Ini kan pikiran jahat. Kan pikiran yang benar tuh begini dong. Ketika ada apapun krisis yang disebabkan oleh dunia luar, ingin mengancam republik kita bersatu dong untuk menangkal itu. Kita bersatu dong untuk menyelesaikan ini, mengantisipasi supaya itu tidak berdampak utamanya kepada rakyat kecil. Utamanya kepada masyarakat yang memang hidupnya terhimpit. Bukan malah situasi ini menggunakan momentum-momentum hanya untuk kepentingan kekuasaan dirinya atau kelompoknya. Ya salah kaprah lah. Gitu loh. Jadi kita nggak melihat bahwa itu sesuatu yang bijak dilakukan kan. Jadi kata kuncinya adalah ternyata rombongan JK ini ya dengan para elit yang kita sudah tahu ya siapa aja yang bersama JK melihat momentum. Iya. Momentum kejatuhan kayaknya sudah nampak. Iya. Seolah-olah begitu ya. Iya, karena Tapi kalau memang itu momen kejatuhan, kalau mau dia bicara sebagai anak bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, harusnya kalau memang dia ingin pemerintahan nggak jatuh, ya tanggung jawab moral dia adalah membantu pemerintah, bukan melihat ini sebagai momentum saatnya gue bisa masuk kembali. Seolah-olah begitu kan, Pak? Iya kan, insting pengusaha biasanya itu nggak mau ketinggalan momentum. Karena mereka selalu berpikir setiap ada peluang, itu harus dimaksimalkan sekuat-kuatnya gitu. Dan itu yang dilakukan sama JK. Nah, ketika dia berpikir soal momentum itu sudah dekat, mungkin saja itu atas bacaan analisa, mungkin juga itu keluar atas pemikiran atau keinginan diri dia, yang akhirnya membangun sendiri, wah ini sudah mau jatuh ini. Toh pada sampai detik ini, Presiden Prabowo tetap kuat. Sampai detik ini, dengan perang yang masih berkecamuk, toh kita juga tidak gonjang-ganjing. Indikator ke arah sana juga belum tampak, kan gitu ya. Kalau tokoh-tokoh ini tidak bijak, kan Presiden sudah baik dia melakukan konsolidasi tokoh, melakukan pertemuan-pertemuan tokoh agama dan lain sebagainya, melakukan berbagai pertemuan-pertemuan kepada media dan lain sebagainya, dalam rangka mengkonsolidir secara internal negara kita supaya kuat menghadapi dampak dari krisis global nanti, kan begitu. Jangan juga diganggu-ganggu. Nah, ini kan persoalan. Ketika Pak Prabowo sampaikan persatuan-persatuan, Bang Dasko sampaikan juga dengan kerasnya gitu waktu saat dia pidato persatuan gitu loh. Karena masyarakat sipil kadang ini suka mengganggu ini persatuan-kesatuan kan gitu ya. Bagaimana presiden bisa bekerja? Berapa hari kemudian Wakil Ketua Harian Kontras disiram air keras. Andri Yunus ya. Disiram air keras. Ini kan ngelawan apa yang menjadi titahnya presiden tuh untuk membangun persatuan. Ada yang coba-coba untuk merobek persatuan kan gitu loh. Sampai seberapa kuat mereka melakukan perlawanan terhadap Prabowo. Terus misalnya pensiunan jenderal itu yang tadinya makzulkan wapres, sekarang makzulkan Prabowo. Seberapa kuat itu? Atau mereka punya percaya diri karena memang ada orang kuat di belakang itu? Ya kita nggak tahu juga. Karena akhirnya politik soal kepentingan. Kan begitu ya. Kalau sekarang orang banyak menyebut Chaplin, orang banyak menyebut orang besar, ya mungkin juga. Karena bayangan saya itu pasti ada irisan dengan kekuatan-kekuatan politik yang juga memang sedang ingin melakukan perlawanan terhadap kekuasaan. Bayangan saya tuh. Yang lain juga begitu. Kalau bicara soal kepentingan politik. Ada juga yang sedang ingin memperjuangkan putra mahkota, kan begitu ya, supaya bisa masuk, kan gitu. Karena jangankan mau jadi calon aja nggak jadi-jadi, kan gitu ya. Ya kan, jangankan mau jadi calon aja nggak jadi-jadi, kan begitu. Ditinggal malah. Nggak, maksudnya itu kan menyakitkan juga, kan gitu. Itu menyakitkan juga. Nah, jangan sampai 2029 atau ketika ada memang situasi politik tertentu yang mengharuskan terjadinya suksesi, ketinggalan lagi, kan gitu loh.
Jangan sampai salah jalan lagi. Nah ini kan semua yang orang sedang memetakan itu semua. Boleh silakan saja. Jadi jangan juga kita akhirnya terprovokasi atau misalnya kita terpengaruh ya dengan wacana-wacana seolah-olah Pak Prabowo akan segera mangkat. Jangan. Gitu, biarkan aja itu pikiran-pikiran sesat itu. Biarkan saja. Karena kita terpercaya Pak Prabowo masih sangat kuat. Sama didukung dengan Mas Wapres ya gitu loh. Dan kami sangat percaya juga sampai 2029 bahkan 2034 masih tetap sehat. Gitu loh. Tetap sehat, secara ekonomi, politik dan lain sebagainya masih bisa juga dikendalikan dengan baik. Itu yang tadi saya bilang. Ini kan yang ribut rame-rame para pensiunan nih, para orang-orang pecundang yang gagal secara politik, tapi dia juga punya kepentingan yang harus dia jaga soal bisnisnya dan lain sebagainya, sehingga peluang sedikit apapun coba untuk menjadi peluang besar. Ini kan peluang sedikit mau jadi peluang besar gitu loh. Bukannya udah ada peluang besar, mereka mau masuk. Mereka sedang berupaya untuk menjadi peluang besar ini. Padahal masih kecil sekali peluangnya, kan gitu loh. Nah ini yang dilakukan yang tadi disampaikan Abu Dius. Bikin pertemuan di kediaman, seolah-olah keluar negeri, seolah-olah dilulukan, seolah-olah pengamat juga bergantung sama beliau, dan lain sebagainya. Kosong. Gue yakin kosong. Kalau nggak kosong, waktu itu jadi capres, nggak 0, sekian lah, atau 1, sekian. Kan begitu, itu kan logika sederhana sekali gitu. Betul. Logika sederhana sekali itu. Nah, ukuran dukungan rakyat kan di situ. Nah jadi kalau kita ya harapannya masyarakat kita kan udah cukup cerdas, bisa melihat bahwa ini memang langkah-langkah politik kekuasaan segelintir orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, bukan mementingkan rakyat. Rakyat mana? Coba sebut rakyat mana deh? Yang memang mereka klaim bahwa rakyat sudah mulai gelisah apa segala macam, bahwa tidak perfecto, iya. Siapa sih pemerintahan yang perfecto sempurna? Bung Karno aja nggak sempurna, Pak Harto nggak sempurna, Pak Habibie nggak sempurna. Gitu loh. Pak Habibie yang cuma sekian masa jabatan yang nggak lama aja dianggap melepas timur-timur misalnya gitu. Gus Dur dianggap nggak sempurna kan gitu loh. Siapa? Megawati dianggap nggak sempurna, dianggap jual Indosat lah dan sebagainya. Jadi gitu loh. Pak SBY Hambalang dan lain sebagainya. Katakan tidak pada korupsi. Ternyata yang iya, parah, ya kan? ternyata iya kan gitu. Nah, ternyata bukan katakan tidak gitu loh. Ternyata iya kan gitu. Nah, iya pada korupsi. Iya gitu loh. Nah persoalannya sekarang masuk pada Pak Jokowi misalnya. Tidak sempurna juga. Gitu loh. Tapi ketidaksempurnaan Pak Jokowi masih jauh lebih baik dibanding ketidaksempurnaan pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Betul. Contoh misalnya, apakah ada indikator Pak Jokowi itu korupsi? Tidak. Apakah ada indikator soal yang melanggar etis misalnya soal ada perempuan penggoda dan nggak ada. Jadi nggak ada isu yang bisa disematkan ke Pak Jokowi. Akhirnya isu ece-ece soal ijazah palsu. Nggak ada soalnya. Gitu loh. Tapi yang lain kan isu korupsi. Dulu zaman Gus Dur isunya macam-macam, Bulog, Gate, ada soal wanita dan lain sebagainya kan begitu ya. Nah, ini yang terjadi. Pak Bung Karno juga gitu, dikelilingi wanita-wanita dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Termasuk Pak Harto misalnya kan gitu ya. Ya akhirnya keluar PP 10. Kan begitu ya. Pak Jokowi nggak bisa. Nah itu yang menurut saya akhirnya orang banyak memaksakan bahwa Pak Jokowi itu gak benar, memaksakan bahwa Pak Jokowi tidak seindah yang dilihat, bahwa Pak Jokowi adalah yang merusak Indonesia, kan gitu. Bahwa Pak Jokowi ini kan begitu. Nah persoalan orang kecewa dengan masuknya Mas Wapres itu lagi-lagi orang, gue bingung ya. Gini, ini kan logika sederhana sekali. Kita Muslim, kita percaya oleh Tuhan, kita percaya Allah Subhanahu Wa Taala nih. Nah orang-orang itu setahu gue Muslimah taat tuh. Yang selama ini jadi oposisi, yang berisik-berisik gitu ya. Dia kok nggak percaya takdir Tuhan? Kok dia mau melawan takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala tuh? Mas Gibran jadi wapres, itu takdir Tuhan, Bu. Iya betul, sepakat itu. Tidak ada persiapan Mas Gibran itu sedikit pun untuk jadi cawapres. Dan gue jamin itu 1000%. Karena kita bagian dari itu. Tidak ada. Persiapan jadi DKI 1 ada. Persiapan untuk Jawa Tengah 1 ada. Persiapan jadi cawapres tidak ada sama sekali. Tapi jadinya wapres. Takdir Tuhan. Sampai Mas Gibran ketemu gue nih. Ya, ketemu gue di istana ngobrol berdua. Yo gimana Pak Ketum, saya aja nggak ngerti. Tiba-tiba sampai sini. Kan dulu persiapannya nggak ke sini. Gitu loh. Oke guys, jadi seperti itu ya ternyata pernyataan pedas gitu ya dari Pak Mardiansah Semar terhadap JK dan juga oknum-oknum pensiunan lainnya, yaitu yang dia bilang pecundang politik gitu ya, emang sadis banget kata-katanya. Tapi memang seperti itu guys, sepertinya memang Pak Mardiansah Semar ini dibikin gemes gitu ya, karena kenyataannya Indonesia sekarang kan butuh support dan juga kekuatan untuk saling merangkul gitu ya. Tapi ternyata ada oknum-oknum yang ingin Indonesia sepertinya bubar gitu guys. Dan ini seolah sebuah peringatan gitu ya, dimana kita harus melihat hal-hal ini dengan kacamata yang positif. Jangan sampai ikut terprovokasi dengan hal-hal yang ingin Indonesia itu seolah chaos gitu guys. Dan juga bagi publik tetap nih kita harus
jangan sampai melupakan di mana kekuasaan sejatinya ini adalah amanah gitu ya, bukan alat untuk mempertahankan pengaruh. Ya mungkin orang-orang ini ingin dapat kursi lagi, padahal elektabilitasnya jauh banget gitu kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi misalnya gitu. Seperti itu guys, dan kita harus tetap support Bapak Prabowo Subianto ya dalam mempertahankan Indonesia saat ini. Jadi bagaimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak R. See you!